Halo kawan, selamat datang kembali di Sekedar Calon. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Spektator yang dirilis tahun 2019. Jika kalian penasaran dengan alur filmnya, mari kita putar videonya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang melakukan mantap-mantap. Dia bernama Porong dan Pai Jem. Keesokan harinya Pai Jem yang lagi gabut, ia pun jalan-jalan sendirian, karena enggak tahu mau ngapain lagi, ia pun menelpon kekasihnya dan menyuruh dia untuk datang ke rumah. Tak lama kemudian Porong pun datang ke kamar Pai Jem. Porong pun berbasa-basi kala Pai Jem merindukannya. Karena melihat tubuh Pai Jem yang sungguh aduhai, Porong pun langsung menggrepe-grepe tubuh pacarnya tersebut. Saat Pai Jem sedang menikmatinya, tiba-tiba Porong menghentikannya, karena Porong merasa ada yang kurang. Lalu ia menyuruh Pai Jem untuk menunggu sebentar. Di scene lain terlihat seorang pemuda yang sedang menikmati suasana sore hari yang indah. Pria ini bernama Pai Jo. Pai Jo sendiri adalah teman dari si Porong. Scene berganti ke Porong yang sedang membukakan pintu. Di situ muncul Pai Jo. Pai Jem yang melihat kehadiran Pai Jo pun menjadi kaget karena ia dalam posisi setengah telanjang. Di sini Porong mengatakan kepada Pai Jem bahwa Pai Jo akan menyaksikan adegan mantap-mantap mereka. Lalu Porong pun menyuruh Pai Jo untuk duduk. Saat Porong akan melanjutkan adegan mantap-mantapnya, Pai Jem sedikit menolaknya karena Pai Jem malu dan tidak mau kalau adegan mantap-mantap mereka dilihat oleh orang lain. Tapi karena terkena rayuan maut dari si Porong, Pai Jem pun akhirnya mau untuk meneruskan adegan mantap-mantapnya. Pai Jo yang melihat adegan mantap-mantap mereka pun terlihat sangat menikmatinya dengan keadaan si rudal yang berdiri. Pada malam harinya, Pai Jem yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena merasa haus. Pai Jem pun kemudian mengambil air minum yang ada di kulkas. Lalu ia tidak sengaja menemukan pisang yang ada di kulkas. Saat ia hendak memakannya, lalu ia malah membayangkan adegan mantap-mantap tadi sore dengan pacarnya. Karena kurang puas dengan diameter rudal kekasihnya, ia pun lalu menggosok-gosokkan pisang tersebut ke dalam apam legit miliknya tersebut. Keesokan paginya Pai Jem kedatangan teman lamanya yang bernama Surti. Mereka berdua makan bersama sambil ngobrol-ngobrol santuy. Di sela-sela obrolannya Pai Jem menceritakan adegan mantap-mantap bersama kekasihnya kemarin yang sengaja ditonton oleh Pai Jo. Namun Surti yang mendengar cerita tersebut malah ingin juga menonton adegan mantap-mantap mereka. Lalu Pai Jem pun segera menelpon Porong untuk datang ke sebuah kamar hotel. Pai Jem pun juga mengajak Surti untuk ikut dengannya ke sebuah kamar. Saat mereka berdua sedang mengobrol, lalu tiba-tiba Pai Jo datang. Karena Pai Jo melihat bodi Pai Jem yang aduhai, ia pun tidak tahan dan langsung mengobok-obok Pai Jem, dan mereka berdua pun mantap-mantap. Surti yang melihat adegan tersebut pun juga sangat menikmatinya. Dan tanpa Surti sadari ia pun meremas-remas gunung kembarnya sendiri. Tak berselang lama terdengar orang mengetuk pintu. Surti yang mendengarnya pun bergegas membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Porong, pacar si Pai Jem. Saat ia masuk, ia melihat pacarnya yang sedang melakukan mantap-mantap dengan si Pai Jo. Namun anehnya, bukannya marah, Porong malah tersenyum bahagia. Porong pun lalu mengajak Surti ke kamar sebelah. Porong yang tertarik kepada Surti pun langsung mengajaknya mantap-mantap. Namun Surti menolaknya karena dia sadar kalau Porong adalah pacar dari sahabatnya. Namun karena terkena rayuan maut dari si Porong, Surti pun akhirnya luluh dan mereka berdua pun bermantap-mantap.
Scene berganti ke Porong dan Paijo yang sedang ada di dalam mobil. Mereka terlihat gitu senang. Ternyata mereka membicarakan tentang sensasi para wanita tadi, lalu mereka pun pergi. Scene berganti ke Paijem dan Surti yang juga baru keluar. Terlihat mereka juga sangat senang. Ternyata mereka berdua juga sedang ngobrolin tentang sensasi rudal para pria tadi. Di suatu hari, Paijem sedang berkencan dengan Porong. Di situ mereka berdua merencanakan untuk berkumpul dengan dua orang sahabatnya dan bersenang-senang seperti kemarin. Pada malam harinya Paijem sedang makan dengan Surti. Tak lama kemudian datanglah Porong dan Paijo dengan membawa beberapa minuman. Lalu mereka pun langsung minum dan bersenang-senang. Beberapa saat kemudian mereka pun mulai mabok. Lalu Surti pun ingin berak dan pergi ke kamar mandi. Paijo yang melihat Surti pergi pun langsung bergegas mengikutinya. Sesampainya di kamar mandi, Paijo tanpa basa-basi langsung menancapkan rudalnya dari belakang dan mereka berdua pun akhirnya mendesah. Keesokan harinya Porong mengajak Paijo ke Indomaret untuk belanja kebutuhan mereka sehari-hari. Setelah selesai mereka pun langsung pulang ke rumah Paijem. Scene lalu memperlihatkan Porong dan Paijo sedang masak di dapur. Lalu Paijem pun datang. Karena melihat gunung kembar milik Paijem, Paijo yang tidak tahan pun langsung meraba-raba gunung Paijem. Porong yang juga tidak tahan pun langsung merebutnya. Lalu mereka berdua pun mantap-mantap. Lalu Paijo pun cuman bisa melihat mereka berdua dengan keadaan si rudal yang bangun. Scene kemudian berganti ke Surti yang baru saja bangun tidur. Di situ ia mendengar suara klepat-klepot. Ternyata suara tersebut dihasilkan oleh sebuah rudal milik Porong yang menghantam serabi lempit milik Paijem. Surti yang melihatnya pun langsung terangsang dan memainkan gunung kembarnya sendiri. Tanpa sengaja saat Paijo menengok ke belakang ia melihat Surti yang sedang memainkan gunung kembarnya sendiri. Surti yang mengetahui aksinya dilihat oleh Paijo pun langsung bergegas pergi. Suatu hari Porong pamitan kepada Surti dan Paijem karena ia mendapat tugas di luar kota untuk beberapa hari. Setelah Porong pergi mereka bertiga lalu duduk di sofa. Lalu Paijo pun tidur di atas paha si Paijem. Paijem yang mengerti maksudnya pun langsung celepot. Karena melihat hal tersebut Surti pun langsung pergi dengan keadaan muka sedikit marah. Lalu mereka berdua pun langsung mendesah. Surti hanya bisa mendengar dari balik pintu kamar sambil memainkan belahan serabi lempitnya sendiri. Di akhir film terlihat mereka bertiga sedang jalan-jalan santuy. Lalu mereka bertemu dengan Porong, yang baru saja pulang dari luar kota. Sementara itu Paijem yang merindukan Porong pun langsung menghampiri dan memeluknya. Dan film pun berlendir.